Politisi PDIP minta Nasdem keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Yang pertama, reshuffle sepenuhnya ya adalah wilayah hak prerogatif Presiden. Kalau Presiden Jokowi merasa tidak nyaman atau langkah politik Nasdem itu dianggap bagian membuat Presiden tidak nyaman, saya kira itu sah-sah saja. Kapanpun Presiden untuk melakukan itu. Baik. Ya kalau seperti apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi, analisa-analisanya bagus sekali gitu. Kalau mau dikapitalisasi, kenapa nggak mundur sekalian misalnya Mas Sugeng gitu. Artinya ya sekaligus untuk mengkapitalisasi itu gitu. Kenapa harus tunggu di ini gitu, tunggu di ini oleh Presiden. Tapi ya itu adalah hak masing-masing partai tentunya. Pak Nasdem sudah menyampaikan dari jauh hari, dari awal. Kami adalah pengusung capres, ya, sampai memenangkan capres 2 periode bahkan Pak Joko Widodo dalam hal ini sebagai presiden. Kami berkomitmen untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugas Pak Jokowi ya, dengan baik agar Pak Jokowi juga nanti menyelesaikan pemerintahannya dengan baik, bahkan lebih dari itu. Hubungan itu baik semuanya dan harus terus baik karena harus mengawal sampai selesainya pemerintahan. Komunikasi ya seperti biasa lah. Ini kan asumsi kamu saja ya yang membangun alur pikir, ya. Yang membangun alur pikir terjadi disharmonisasi, jangan. Belakangan ini hubungan antar politisi Partai Nasdem dan PDI Perjuangan renggang. Kedua belah pihak kerap berlempar kritik. Salah satu terkait keberadaan Menteri Partai Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju. Keretakan itu imbas pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Nasdem. Lantas diikuti rencana koalisi antara Nasdem bersama dua partai oposisi yakni Partai Demokrat dan PKS. Banyak politisi PDI Perjuangan meminta Nasdem keluar dari koalisi Presiden Jokowi, lalu ketiga menterinya mundur dari kursinya. Salah satunya Ruhut Sitompul. Advokat senior itu menegaskan harusnya Ketua Umum Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh tidak boleh abu-abu. Dalam menentukan sikapnya, bahkan Ruhut mendorong agar Surya Paloh hebat sebagai bos media grup itu berani mengambil sikap tegas. Dia menyebutkan harusnya Surya Paloh menarik 3 kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ruhut menyebutkan Presiden Jokowi ialah orang Jawa dan paling baik, tetapi tetap saja masih manusia normal. Diketahui ada 3 politisi asal Nasdem yang menjadi menteri, yaitu Siti Nurbaya sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, dan Johnny G. Plate sebagai Menteri Kominfo. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya tetap menjadi sahabat bagi Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan menepis isu keretakan hubungannya dengan orang nomor 1 di Indonesia. Namun, Nasdem ingin tekankan ini, ingin tetap jadi seorang sahabat sejati dalam suka dan duka seorang Presiden Jokowi, kata Surya Paloh. Namun lanjutnya, semua itu akan berbeda jika Presiden Jokowi yang mengucapkan selamat tinggal pada Nasdem. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan salah satu partai politik pendukungnya di pemerintahan, Partai Nasdem, tampak kian berjarak. Dugaan hubungan ini berjarak muncul setidaknya karena 2 hal. Pertama, gestur Jokowi yang tak membalas pelukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika keduanya menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memberikan ucapan ulang tahun pada puncak perayaan HUT Partai Nasdem di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 11 November. Surya Paloh enggan berpikir negatif atas sikap Jokowi tersebut. Ia menduga Jokowi tengah sibuk dengan berbagai urusan sehingga tak sempat memberikan ucapan selamat untuk perayaan ulang tahun partainya. Dugaan kerenggangan hubungan diduga akibat keputusan Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dan penjajakan koalisi bersama 2 parpol oposisi, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.